Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu, sebab dialah yang telah dimateraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau lakukan supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Kulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita hening sejenak merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, ketika saya masih frater, ya, di mana seminari kami berada, itu di depannya ada sebuah sebuah panti asuhan. Ya. Nah, suatu kali sore-sore, kurang lebih sekitar jam 3 sore, tiba-tiba kami dari dalam seminari itu mendengar rame-rame. Ada orang berteriak-teriak, ada orang nyuruh sana nyuruh sini. Pokoknya tiba-tiba situasi yang sepi itu menjadi rame pada sore hari itu. Nah, ternyata ketika kami keluar, ada apa ini rame-rame? Ternyata panti asuhan yang ada di depan seminari kami berada itu kebakaran. Nah, apinya itu saya baru pertama kali dalam hidup melihat kenapa kebakaran itu begitu mengerikan. Karena api yang menjalar itu ternyata cepat sekali. Cepat sekali menghanguskan rumah panti asuhan yang besar itu. Dan rupa-rupanya
karena kejadian kebakaran itu menjadi pusat perhatian bagi banyak orang, dan banyak orang yang datang ke sana untuk menonton, menyaksikan ya panti asuhan yang lahan perlahan ini mulai habis dimakan api. Padahal kalau kita lihat ya, kalau semua orang yang datang itu semuanya bawa air, mestinya api itu bisa dipadamkan. Tetapi rupa-rupanya justru orang-orang yang datang yang banyak sekali jumlahnya itu, mereka justru malah menyaksikan peristiwa api menghanguskan rumah. Bahkan saking banyaknya orang yang menonton dan menyaksikan kebakaran itu, mobil pemadam kebakaran yang mau masuk memadamkan api sampai tidak bisa, saking penuhnya orang. Lalu pada akhirnya ketika apinya sudah padam ya, rumahnya sudah hancur, sudah sisa puing-puing doang, orang-orang baru mulai pulang. Jalanan mulai kosong. Sedihnya lagi ada orang yang berbicara dengan santainya, atau mungkin karena dia datangnya terlambat. Lalu mereka dengan santainya ngobrol satu dengan yang lainnya itu, ya apinya udah mati, ya kebakarannya udah selesai, wah sayang telat datangnya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kadang-kadang kita juga seperti itu. Ketika ada kebakaran bukannya kita malah menolong, tetapi malah asik menyaksikan peristiwa itu ya. Kapan lagi ada kebakaran dan bisa kita lihat? Itu hal yang jarang-jarang terjadi. Tetapi lebih sederhana lagi, kadang-kadang kita ketika misalkan pergi belanja gitu ya, entah ke pasar, entah pergi ke mall gitu ya, kita punya tujuan mungkin ya sekedar untuk jalan-jalan, kalau ke mall, lihat sana, lihat sini. Tetapi malah ujung-ujungnya yang terjadi bukan cuma lihat sana, lihat sini. Malah kita pulang dengan berbagai macam belanjaan yang kita beli, tapi ternyata ketika sampai di rumah kita nyesel. Kenapa ya tadi saya beli ini? Kenapa ya kok saya beli itu ya? Padahal kita tidak butuh-butuh banget. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam pengalaman kita terkadang ya, ada situasi di mana kita semestinya memiliki tujuan tertentu, tetapi ketika kita datang bukan itu yang kita lakukan, tetapi justru kita melakukan hal yang lain. Dan masih banyak peristiwa lain dalam hidup yang kurang lebih peristiwanya bisa terjadi seperti itu. Maka demikianlah juga sama seperti dalam bacaan Injil yang kita dengarkan. Banyak orang datang mencari Yesus dan para muridnya, bukan pertama-tama bahwa mereka percaya kepada Tuhan Yesus, bukan karena mereka ingin mengikuti Yesus, tetapi karena mereka ingin mencari keuntungan-keuntungan duniawi. Atau mungkin yang lebih sederhana lagi, mereka ingin melihat seperti apa Yesus. Mereka ingin melihat seperti orang yang melihat kebakaran tadi. Kapan lagi saya melihat dan berjumpa dengan Yesus? Maka orang-orang banyak ini mencari Yesus dan ingin mengetahui di mana Yesus. Nah, syukur-syukur seperti dalam bacaan yang lain, mereka kebagian makanan. Mereka bisa menyaksikan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Atau bahkan ada juga orang-orang yang datang mencari Yesus karena sungguh-sungguh juga ingin disembuhkan. Karena sudah lama sakit, lalu kehadiran Yesus membawa harapan, saya ingin sembuh, saya ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Atau bahkan dalam konteks Israel zaman itu, ada orang juga yang datang dan mengikuti Yesus karena mereka berharap Yesus inilah yang akan menjadi pemimpin bangsa Israel, ya, membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Jadi ketika mereka datang berbondong-bondong mencari Yesus, bukan pertama-tama percaya kepada Tuhan Yesus bahwa ia anak Allah, bukan karena Yesus datang membawa keselamatan, tetapi melihat ada keuntungan-keuntungan apa yang bisa kita peroleh, ada hal-hal apa yang bisa kita dapatkan dengan datang kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, demikianlah juga dengan kita. Bukankah kita setiap kali datang kepada Tuhan Yesus juga memiliki kecenderungan bukan untuk perkara-perkara rohani, tetapi lebih menekankan dan kecenderungan diri kita mencari pada perkara-perkara duniawi. Misalkan saja, dalam perayaan Ekaristi, kita datang dalam perayaan Ekaristi ini
Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang berdoa, bukan pertama-tama karena saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya bersyukur atas hidup yang diberikan ini, tetapi karena perkara-perkara duniawi. Tuhan, tolong sembuhkan penyakit saya. Tuhan, tolong bantu saya keluar dari permasalahan hidup saya. Tuhan, saya mohon Engkau memberikan saya jodoh yang tepat. Semuanya itu berkaitan dengan perkara-perkara duniawi. Nah, hal itu bukannya buruk, bukan jelek. Semuanya baik bahwa kita datang kepada Tuhan Yesus, menyerahkan yang kita hadapi setiap hari. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, bacaan yang kita dengarkan hari ini mengingatkan kita kembali bahwa kedatangan atau kita datang kepada Tuhan Yesus bukan pertama-tama memohon ini dan itu. Bukan meminta supaya hidup kita ini menjadi lebih baik, supaya kita memperoleh, supaya Tuhan mengabulkan apa yang kita inginkan. Tetapi pertama-tama kita datang kepada Tuhan Yesus untuk percaya kepadanya. Maka marilah dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini kita menyadari, kita sungguh-sungguh merenungkan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ia mengatakan dalam bacaan Injil, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Maka ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, bukan sekedar saya datang, tetapi saya juga percaya kepadanya. Maka kita menyerahkan hidup kita karena kita percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, marilah dengan merenungkan firman ini, "Akulah roti hidup." Kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Yesuslah sumber hidup kita. Bahwa Tuhan Yesuslah sumber keselamatan hidup kita. Dan dari Dialah Tuhan Yesus menjadi sumber dan juga pusat dari iman kita. Nah, dengan demikian saya percaya ketika saya datang kepada Tuhan karena saya percaya kepadanya, saya beriman kepadanya, maka semua kebutuhan-kebutuhan yang tadi kita permohonkan, yang ingin Tuhan kabulkan itu niscaya akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itulah rahmat karena kita percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu marilah pada perayaan Ekaristi pagi hari ini kita belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus seperti seorang anak yang percaya kepada orang tuanya. Kita hening sejenak, kita mohonkan dalam hati kita supaya sabda Tuhan, "Akulah roti hidup," sungguh-sungguh menggema dalam hati kita, dalam hidup kita. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.